Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwatina Siregar, NIM 2414070054. Di sini saya akan membahas contoh soal. Yang pertama, materi 1, balok, kubus, prisma, dan tabung. Soal pertama, sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Jika sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6 cm, berapakah luas permukaan kubus tersebut? Jawabnya, volume balok sama dengan panjang X lebar X tinggi, sama dengan 10 kali 5 kali 4 sama dengan 200 cm kubik. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali rusuk sama dengan 6 kali 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 3 6 sama dengan 216 cm persegi. Soal kedua, sebuah prisma segitiga memiliki alas segitiga dengan panjang 8 cm, tinggi segitiga 6 cm, dan tinggi prisma 10 cm. Berapakah volume prisma tersebut? Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 14 cm. Berapakah luas permukaan tabung tersebut? V sama dengan 22/7. Jawabnya, volume prisma sama dengan 1/2 X alas X tinggi segitiga. X tinggi prisma sama dengan 1/2 X 8 kali 6 X 10 sama dengan 24 kali 10 sama dengan 240 cm kubik. Luas permukaan tabung sama dengan 2 pi tambah 2 NRH sama dengan 2X 22/7 X 72 X 7 pangkat 2 tambah 2X 22/7 X 7 kali 14 sama dengan 2X 154 tambah 616 sama dengan 924 cm persegi. Materi kedua, limas kerucut bola. Sebuah limas segi 4 memiliki panjang sisi alas 6 cm dan tinggi limas 9 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Jawabnya, volume limas sama dengan 1/3 luas alas X tinggi. Luas alas sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36 cm persegi. Volume sama dengan 1/3 X 36 kali 9 sama dengan 108 cm kubik. Soal kedua, sebuah bola memiliki jari-jari 7 cm. Hitunglah volume bola tersebut. Gunakan phi sama dengan 22/7. Jawabannya, volume bola sama dengan 4/7 phi tanda kubik 3. Volume sama dengan 4/7 kali 22/7 kali 7 pangkat 3. Volume sama dengan 4/3 kali 22/7 kali 3/4 sama dengan 1437,33 cm kubik. Materi ketiga, kesejajaran dan kesebangunan. Soal pertama, dua segitiga ABC dan DF. Sebangun panjang sisi AB sama dengan 6 cm, BC sama dengan 9 cm, dan AC sama dengan 12 cm. Jika panjang sisi DE sama dengan 4 cm, berapa panjang sisi EF dan DF? Jawabnya, karena ABC dan DF sebangun, perbandingan panjang sisinya sama. AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF. 6/4 sama dengan 9 per EF sama dengan 12 per DF. Untuk EF, 6/4 sama dengan 9 per EF. EF sama dengan 9 kali 4 per 6 sama dengan 6 cm. Untuk DF, 6/4 sama dengan 12 per DF
DF sama dengan 12 kali 4 per 6 sama dengan 8 cm. Soal kedua, pada sebuah jalan terdapat dua tiang bendera yang tingginya masing-masing 6 meter dan 9 meter. Panjang bayangan tiang pertama adalah 4 meter. Berapakah panjang bayangan tiang kedua? Jawabannya, karena kedua tiang dan bayangannya membentuk segitiga yang sebangun berlaku. Tinggi tiang 1 per panjang bayangan 1 sama dengan tinggi tiang 2 per panjang bayangan 2. 6 per 4 sama dengan 9 kali X. X sama dengan 9 kali 4 per 6 sama dengan 6 meter. Jadi panjang bayangan tiang kedua adalah 6 meter. Materi keempat, satuan pengukuran. Sebuah kolam memiliki panjang 25 meter, lebar 10 meter dan ke dalam 2 meter. Berapakah volume air yang dapat menampung kolam tersebut dalam 1 liter? Jawabannya, volume kolam sama dengan panjang X lebar X ke dalam sama dengan 25 meter kali 10 meter X 2 meter sama dengan 500 meter kubik. Karena 1 meter kubik sama dengan 1000 liter, maka volume air sama dengan 500 kali 1000 sama dengan 500.000 liter. Ibu membeli gula sebanyak 2,5 kg. Jika gula tersebut dibagi menjadi 250 gram per bungkus, berapa banyak bungkus yang dihasilkan? Jawabannya, 1 kg sama dengan 1000 gram, maka 2,5 kg sama dengan 2500 gram. Jumlah bungkus total berat gula dibagi berat per bungkus sama dengan 2500 bagi 250 sama dengan 10 bungkus. Materi kelima, kecepatan dan debit. Seorang pengendara motor menempuh perjalanan sejauh 120 km dalam waktu 3 jam. Jika ia ingin menempuh jarak yang sama dalam waktu 2 jam, berapa kecepatan yang harus ia tempuh? Jawaban, diketahui jarak sama dengan 120 km, waktu tempuh baru sama dengan 2 jam. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu, kecepatan sama dengan 120 dibagi 2 sama dengan 60 km per jam. Jadi pengendara motor harus menempuh kecepatan 60 km per jam. Soal kedua, sebuah keran air dapat mengisi bak mandi dengan volume 300 liter dalam waktu 15 menit. Berapa debit air yang mengalir dari keran tersebut dalam liter per menit? Jawabannya, diketahui volume air sama dengan 300 liter, waktu sama dengan 15 menit. Debit sama dengan volume dibagi waktu, debit sama dengan 300 bagi 15 sama dengan 20 liter atau menit. Jadi debit air yang mengalir adalah 20 liter atau menit. Materi ke-6, penyajian data. Di sebuah kelas, hasil nilai ulangan matematika siswa adalah sebagai berikut. 72,85, 90,78, 70,90, 70,90, 80,85,78. A. Buatlah tabel frekuensi untuk data tersebut. B. Tentukanlah nilai yang paling sering muncul. Jawaban, tabel frekuensi nilai 70, 72, 78, 80, 85, 90. Frekuensi 1, 1, 2, 1, 3, 2. B. Nilai yang paling sering muncul adalah 85 karena frekuensinya paling tinggi 3 kali. Soal kedua, sebuah survei dilakukan untuk mengetahui jenis buah favorit 30 siswa. Hasil survei adalah mangga 10 siswa, apel 8 siswa, jeruk 7 siswa, pisang 5 siswa. A. Gambarkan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran. B. Hitung persentase siswa yang memilih mangga sebagai buah favorit. Jawaban, diagram lingkaran dapat dibuat dengan menghitung sudut setiap kategori. Mangga
10 per 30 kali 36 derajat sama dengan 120 derajat. Apel 8 per 30 kali 360 derajat sama dengan 96 derajat. Jeruk 7 per 30 kali 360 derajat sama dengan 48 derajat. Pisang 5 per 30 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Diagram lingkaran menunjukkan masing-masing sudut sesuai kategori. B. Persentase siswa yang memiliki mangga 10 per 30 kali 100% sama dengan 33,33%. Jadi 33,33% siswa memilih mangga sebagai buah favorit. Materi ke-7, ukuran pemusatan data. Sebuah kelompok data terdiri dari nilai berikut: 8, 10, 12, 14, 16, 20. Hitunglah min dan rata-rata dari data tersebut. Jawaban: min dihitung dengan rumus min jumlah seluruh data per banyaknya data. Jumlah seluruh data sama dengan 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 20 sama dengan 80. Banyaknya data sama dengan 6. Min sama dengan 80 per 6 sama dengan 13,33. Jadi rata-rata data adalah 13,33. Berikut adalah nilai ujian dari 7 siswa: 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Tentukan median dari data tersebut. Jawabannya, median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Karena jumlah data ganjil, N sama dengan 7N sama dengan 7. Median adalah nilai ke N tambah 1 per 2, N tambah 1 per 2. Median sama dengan nilai ke 7. 7 tambah 1 per 2 sama dengan nilai ke 4. Median sama dengan nilai ke 7 tambah 1 per 2 sama dengan nilai ke 4 min ke 4. Data ke min 4 adalah 85. Jadi median dari data tersebut adalah 85.